selamat pagi. Shalom. Ketemu lagi dengan Mem Ita ya. Masih dalam pembelajaran daring. Puji Tuhan, pagi ini kita akan memasuki pembelajaran 5 di tema 1, subtema 3. Masih semangat kan? Semangat dong, pastinya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenal kelainan atau penyakit yang dapat menyerang otot. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari kelainan atau penyakit yang dapat menyerang tulang. Kali ini kita akan mengenal kelainan atau jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang otot, dan yang kedua, anak-anak dapat memahami gambar tidak bergerak yang dapat disusun menjadi sebuah cerita. Membuat anak-anak nanti harus bisa membuat gambar tidak bergerak yang disusun menjadi sebuah cerita. Oke, kita mulai. Otot terdiri dari sel saraf yang dapat menghasilkan gerakan pada tubuh. Mengapa manusia dapat bergerak? Karena memiliki otot dan tulang. Masih ingat? Masih ya. Jadi otot terdiri dari sel saraf yang dapat menghasilkan gerakan pada tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat kurang lebih 650 otot yang dapat menunjang kerja otot, yang dapat menunjang mekanisme kerja otot. 650 otot dalam tubuh kita. Banyak sekali ya. Kita lanjut. Kita akan mempelajari kelainan atau penyakit yang dapat menyerang otot manusia. Yang pertama adalah distrofi otot. Yang pertama adalah distrofi otot. Distrofi otot merupakan penyakit yang merusak serat otot. Serat-serat otot. Gejalanya berupa kelelahan, tidak dapat bergerak, dan tidak memiliki keseimbangan. Lelah, tidak bisa bergerak, tidak memiliki keseimbangan. Kenapa kita bisa berjalan? Karena tubuh kita seimbang. Kalau kita tidak memiliki keseimbangan, kita akan jatuh saat berjalan. Ya. Kemudian lihat gambarnya. Ngeri ya kalau lihat gambar ini ya. Distrofi otot. Lihat ini, 2 tahun seperti ini, 8 tahun seperti ini, 15 tahun seperti ini. Aduh, kita bersyukur sama Tuhan ya, kita memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat. Amin anak-anak? Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah kelumpuhan otak. Ya, kelumpuhan otak. Kelumpuhan otak merupakan kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu artinya sejak seseorang lahir dia sudah menderita penyakit ini. Itu akan mempengaruhi postur, keseimbangan, dan fungsi motorik. Jadi kelumpuhan otak itu bisa mempengaruhi postur, mempengaruhi tubuh, ya, bentuk tubuh, keseimbangan, dan fungsi motoriknya. Ya, jadi dia tidak bisa berjalan, kakinya bengkok, dia harus dibantu oleh apa ini namanya nih? Tongkat supaya dia bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, ini namanya agak susah ya, Mem Ita baca pelan-pelan. Yang ketiga adalah fibrodysplasia ossificans progressiva. Ya, kita baca sama-sama. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Apa itu? Itu adalah kelainan jaringan lunak mengeras menjadi seperti tulang yang permanen. Jadi di dalam tubuh kita ini ada jaringan. Jaringannya ada yang lunak, ada yang keras. Nah, fibrodysplasia ossificans progressiva ini jaringan yang lunak itu mengeras seperti tulang.
tulang tumbuh di antara sendi sehingga pergerakan menjadi tidak bebas. Anak-anak tahu sendi? Sendi itu adalah penghubung antara tulang dengan tulang. Jadi ada tumbuh tulang di antara sendi sehingga kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Nih, perhatikan gambarnya. Aduh, ngeri ya anak-anak ya. Iya. Yang keempat, dermatomyositis. Ya. Dermatomyositis. Dermatomyositis yaitu penyakit autoimun yang membahayakan jaringan ikat dan melemahkan otot, itu mempengaruhi kulit dan otot. Nih, lihat ya. Di kulitnya ada bercak-bercak merah seperti ini, atau kukunya seperti ini, atau di badannya, di wajahnya, di kakinya, dan sebagainya. Aduh, ngeri ya. Ini adalah contoh kelainan otot. Yang kelima adalah compartment syndrome. Compartment syndrome ini apa? Pembuluh darah, otot, dan saraf tertekan sehingga jalan oksigen menjadi tertutup. Ya, sehingga jalan oksigen menjadi tertutup. Harusnya oksigen ini dapat melalui pembuluh darah dengan baik. Ya. Tetapi pembuluh darah, otot, dan sarafnya itu tertekan sehingga jalan oksigen tertutup, itu dapat mengakibatkan kelumpuhan. Ini. Ya, perhatikan. Ini dia. Ya, compartment syndrome. Jadi oksigen tidak dapat melalui sehingga terjadi kelumpuhan. Harusnya oksigen bisa, ya. Harusnya oksigen tadi bisa mengalir. Oksigen bisa melewati pembuluh darah, otot, dan saraf, tetapi tertekan sehingga oksigennya itu tidak bisa melewati, akibatnya lumpuh. Yang keenam adalah miastenia gravis. Miastenia gravis yaitu kelemahan dan kelelahan otot yang parah karena adanya gangguan pada sambungan sistem saraf. Tuh, kelemahan dan kelelahan otot yang parah karena adanya gangguan pada sambungan sistem saraf. Cirinya apa? Kelopak mata turun. Nanti Mem Ita tunjukkan gambarnya. Kelopak mata turun, sulit bernapas, sulit menelan, kelemahan pada otot wajah. Yuk lihat gambarnya. Nih, lihat ya. Nih kelopak matanya turun. Kelopak matanya turun. Itu tadi namanya apa? Namanya adalah miastenia gravis, ya, miastenia gravis. Berikutnya adalah amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis menurutnya fungsi sel saraf motorik yang disebabkan oleh kerusakan sel saraf. Gejalanya apa? Orang yang menderita amyotrophic lateral sclerosis, dia sulit menegakkan kepala. Ya kan? Jadi kepala kita ini tegak. Tetapi amyotrophic lateral sclerosis itu dia tidak bisa menegakkan kepala. Jadi kepalanya itu seperti terjatuh terus. Kepalanya seperti terjatuh terus, dia tidak bisa menjaga posisi badan, kaku otot, kedutan di lengan, di lidah, tuh kemudian lengannya terasa lemah. Yuk perhatikan gambarnya. Ini. Dia tidak bisa menegakkan kepalanya. Ngeri ya anak-anak ya? Yang kedelapan adalah mitochondrial myopathies. Mitochondrial myopathies yaitu kekuatan utama sel rusak sehingga mengakibatkan kelemahan otot. Kekuatan sel. Tubuh kita ini terdiri dari ribuan sel, kekuatan selnya itu rusak sehingga ototnya lemah, akibatnya tuli, buta, gagal jantung. Ngeri ya, akibatnya buta, tuli, dan gagal jantung.
Yang ke-9 adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis, otot rangka rusak. Otot rangka yang ada di tubuh kita itu rusak sehingga ototnya lemah, sakit, dan kaku. Yang ke-10 adalah polymyositis. Polymyositis, pertumbuhan otot terhenti. Jadi ototnya itu tidak bertumbuh, namanya polymyositis. Yang ke-11 adalah fibromyalgia. Fibromyalgia yaitu merupakan kelainan genetik menyebabkan rasa sakit, pelunakan, dan kekakuan otot. Ya. Kelainan genetik itu artinya bawaan. Dia akan merasakan sakit karena ototnya, ada yang ototnya lunak, ada bahkan juga ototnya kaku ya. Ini kekakuan otot. Yang ke-12 adalah myotinia. Myotinia, otot lambat melakukan relaksasi. Yang ke-13 adalah myofascial pain syndrome. Myofascial pain syndrome yaitu kelainan otot kronis yang menyebabkan rasa sakit dan terbakar pada titik sensitif otot. Jadi dia merasakan ada rasa sakit yang luar biasa, ada rasa terbakar pada titik sensitif ototnya, itulah yang disebut dengan myofascial pain syndrome. Yang ke-14, rotator cuff tear. Rotator cuff tear yaitu sobekan pada tendon. Tendonnya sobek, itu akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa diakibatkan oleh pergerakan cepat pada otot bahu. Jadi kadang-kadang kita ini badannya belum siap, kita menggerakkan badan kita. Akibatnya apa? Bisa terjadi sobekan pada tendon. Ya, bisa terjadi sobekan pada tendon. Yang ke-15, kram otot. Kram otot itu adalah kaku pada otot secara tiba-tiba selama beberapa menit. Aduh, kakiku kram, ya kan? Kemudian tanganku kram. Itu adalah kaku pada otot secara tiba-tiba selama beberapa menit. Yang ke-16. Yang ke-16 adalah keseleo atau tegang otot. Biasanya menyerang otot punggung dan lutut. Aduh, keseleonya di punggung, keseleonya di lutut. Kenapa bisa terjadi keseleo atau tegang otot? Karena ada tarikan pada otot secara tiba-tiba. Ya, ada tarikan pada otot secara tiba-tiba. Yang ke-17 adalah talipes. Talipes adalah kaki rata. Kalau anak-anak, yuk di rumah lihat kakinya masing-masing ya. Kaki kita itu tidak rata loh. Ada di bagian dalam kaki kita ada yang nih seperti ini kan. Nih, ya kan, ada. Tapi kaki kita masih normal. Jadi talipes itu adalah kaki rata karena otot yang menunjang ke lengkungan kaki mengalami tekanan. Jadi kita punya kaki itu ada lengkungnya sedikit. Ya, masing-masing boleh cek kakinya di rumah. Ada lengkungan di kaki kita bagian dalam. Nah, kalau talipes itu kakinya itu rata, lengkungannya itu tidak ada. Ya, ada yang lengkungannya tidak ada yang lengkung sekali. Itu karena otot yang menunjang ke lengkungan kaki mengalami tekanan. Yang ke-18 adalah tendonitis. Ya, tendonitis. Perhatikan, ini adalah tangan, lengan ya, lengan bawah, ini lengan atas. Ini disebut dengan tendonitis. Ini ototnya, ini tulangnya ya. Tendon mengalami peradangan, ya, tendonnya mengalami peradangan. Itu menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan ringan. Nah, kita lanjut. Kita sudah selesai ya. Kita sudah tahu apa nih jenis-jenis atau penyakit kelainan pada otot. Sekarang ini ada gambar lucu-lucu nih di layar. Lihat ya. Ayah, aku kebelet pipis. Wah, ayah juga. Kamu situ, ayah sini ya. Iya ya. Hore, hujan. Padahal nggak mendung, kok tiba-tiba hujan ya? Baunya juga aneh, ya kan? Ini ada gambar, ini ada gambar, ini ada gambar, ini ada gambar. Pertanyaan mem, gambarnya bergerak atau tidak? Tidak, gambarnya diam kan? Nah, itulah yang disebut dengan komik. Mem Ita yakin di rumah anak-anak pasti ada komik. Kita next. Komik itu apa?
Komik adalah suatu bentuk seni menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun menjadi sebuah cerita. Gambar tidak bergerak yang disusun menjadi sebuah cerita, itulah yang disebut dengan komik. Ciri-ciri komik. 1. Menyampaikan pesan dan informasi. Dalam komik itu ada pesan, informasi yang mau disampaikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa yang tidak mudah dipahami, itu namanya bukan komik. Dan yang ketiga, menggambarkan watak tokoh secara sederhana. Ini ciri-ciri komik. Nanti anak-anak harus bisa membuat komik singkat. Ya, contohnya ini, memaknai kemerdekaan. Kalian mau tahu nggak cara terbaik untuk memaknai hari kemerdekaan yang sebenarnya? Mau dong bro, gimana caranya? Kira-kira susah nggak? Biasanya sih anak sekarang upload foto-foto di sosmed. Tema 17-an pakai hashtag Merdeka HUT RI, terus pakai foto profil merah putih. Biar kelihatan nasionalis gitu, padahal sih enggak. Gimana? Gampang kan? Oh gitu caranya, makasih bro, lumayan nambah ilmu nih. Lega, ya kan? Seperti itu. Atau seperti ini, ya. Kamu bisa jawab tebakanku enggak? Kamu lagi. Tebakan apa? Kenapa anak kelinci suka loncat-loncat? Apa ya? Karena dia sedang belajar meloncat. Salah, gitu aja nggak bisa. Loh, terus apa dong? Karena ya biasalah, namanya juga anak-anak, mana ada jawaban kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan komik, ya kan? Tadi ciri-ciri komik apa? Kita kembali ke atas, menyampaikan pesan dan informasi. Ada nggak pesan yang disampaikan? Ada, ya kan? Yang kedua tadi, bahasanya mudah dipahami. Dan yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Menggambarkan watak tokoh secara sederhana. Ya, jangan ribet. Oke. Inilah kesimpulan pembelajaran kita di pembelajaran yang kelima ini. Kesimpulan yang pertama, kelainan atau penyakit dapat menyerang otot kita. Siapapun. Ya. Oleh sebab itu, kenali gejalanya supaya dapat diatasi dengan baik sehingga kita dapat terhindar dari kelainan atau penyakit otot. Kita sudah pelajari tadi, ada gejalanya. Gejalanya itu kita harus kenali. Kalau kita sudah kenali gejalanya, kita bisa atasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit atau kelainan otot. Dan yang kedua adalah gambar tidak bergerak dapat disusun menjadi sebuah cerita yang disebut komik, ya. Tokohnya sederhana, bahasanya mudah dipahami, dan ada pesan yang disampaikan. Oke, anak-anak Memita, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan Memita dengan baik. Terima kasih anak-anak Memita. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah!